Lembaga Penelitian Masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, di mana pelaku PKM tersebut dituntut untuk berperan aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan kegiatan PKM tersebut. Program pengabdian kepada masyarakat sendiri ada untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang ada, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memberikan keterampilan yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat. Program seperti ini sangat diperlukan mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kerjasama penelitian diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian pada suatu lembaga yang dapat meningkatkan jumlah publikasi dari penelitian dalam jurnal ilmiah yang ada. Pelaksanaan PKM sendiri memerlukan beberapa waktu, artinya tidak hanya satu kali pertemuan. Adanya tahapan dalam melakukan PKM sangat mendukung tercapainya target program yang ada. Selain adanya FGD dan pelaksanaan juga diperlukan adanya pendampingan teknis dalam PKM. Sehingga, baik dari pihak yang melakukan PKM dan masyarakat akan mendapatkan manfaat lebih dalam menerapkan program-program yang telah ditentukan. Pada era Society 5.0, kegiatan usaha dilakukan berlandaskan ekonomi kreatif untuk dapat menyeimbangkan ekonomi dan menyelesaikan masalah sosial. Ekonomi kreatif merupakan konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis kreativitas. Pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas. Namun seringkali pelaku ekonomi lupa bahwa untuk mewujudkan ekonomi kreatif harus didasarkan pada pondasi literasi keuangan yang kuat, salah satunya dalam melakukan pencatatan keuangan. Disadari atau tidak, banyak pelaku usaha yang belum membuat pencatatan keuangan, bahkan belum memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Hal ini yang membuat pelaku usaha tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi usaha sesungguhnya. Apakah sedang dalam keadaan baik atau tidak? Organisasi Aisyah Surakarta merupakan salah satu organisasi keagamaan terbesar di Surakarta, memiliki anggota yang berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satu sumber mata pencaharian yang dominan ialah berdagang dan berwirausaha. Akan tetapi, masih banyak para anggotanya belum dapat menerapkan sistem keuangan yang baik dalam praktik usahanya. Berdasarkan permasalahan tersebut, dipandang perlu untuk mengadakan literasi keuangan bagi para pelaku usaha, terutama pada organisasi Aisyah Kota Surakarta, yang terdiri atas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berasal dari tujuh cabang, yang terdiri dari pimpinan cabang Aisyah Banjarsari, Solo Selatan, Solo Utara, Jebres, Laweyan, Kota Barat, dan Kota Bengawan. Hampir semuanya yang belum mengenal pencatatan keuangan sederhana. Untuk itu kami memandang perlu dan memutuskan untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil tema Literasi Laporan Keuangan Sederhana dengan SIMPLEBOOKKEEPINGMETHOD untuk meningkatkan financial awareness menyongsong era Society 5.0. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian rencana strategis UIN Raden Mas Said Surakarta, yakni dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian, riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya pengabdian kepada masyarakat.
Sasaran kegiatan ini adalah pengurus pimpinan daerah Aisyah Kota Surakarta, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Di antaranya Koordinator Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Bendahara Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan dan beberapa anggota pengurus Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan fokus grup diskusi atau FGD, diikuti oleh 10 orang peserta yang merupakan pengurus pimpinan daerah Aisyah Kota Surakarta, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Di antaranya Rodiah Hadirin, selaku Koordinator Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Sugiyarti Suprawi selaku Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Rahayu Iskandar selaku Bendahara Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan dan beberapa anggota pengurus Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 April tahun 2022 dan berlokasi di Gedung Pimpinan Daerah Aisyah Kota Surakarta, Jalan Imam Bonjol No. 39 Surakarta. Pada kegiatan ini kami mengundang Dr. Eko Arif Sudaryono, dosen Universitas 11 Maret Surakarta sebagai narasumber. Dan juga kami menunjuk Ibu Atwitia Kurnia Prajmanda sebagai moderator pada kegiatan fokus grup diskusion ini. Selanjutnya diadakan kegiatan sarasehan yang diadakan pada hari Senin, tanggal 18 April tahun 2022 bertempat di Gedung Pimpinan Daerah Aisyah PDA Kota Surakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri atas perwakilan anggota pimpinan cabang Aisyah PCA Kota Surakarta yang terdiri dari 7 PCA Kota Surakarta. Maksud diadakannya sarasehan ini adalah sebagai langkah pelaksanaan lanjutan setelah pelaksanaan kegiatan FGD. Bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan sederhana dalam menjalankan usaha. Terakhir, diadakan kegiatan pendampingan sebagai langkah pelaksanaan lanjutan setelah pelaksanaan kegiatan FGD dan sarasehan. Kegiatan program pendampingan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali pada waktu dan tempat sebagai berikut. 1. Pendampingan hari pertama, pada hari Selasa, tanggal 19 April tahun 2022 dan bertempat di pimpinan cabang Aisyah Banjarsari. 2. Pendampingan hari kedua, pada hari Rabu, tanggal 20 April tahun 2022 dan bertempat di pimpinan cabang Aisyah Kota Barat. 3. Pendampingan hari ketiga, pada hari Kamis, tanggal 21 April tahun 2022 dan bertempat di pimpinan cabang Aisyah Laweyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Desi Prawestri, perwakilan dari kelompok 13, Program Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta yang mengadakan program pengabdian kepada masyarakat di pimpinan daerah Aisyah, cabang Kota Surakarta. Kami mengadakan program pengabdian kepada masyarakat di PDA Kota Surakarta dengan urgensi bahwa masih rendahnya literasi tentang laporan keuangan kepada para ibu-ibu
yang menjadi anggota dari PDA Kota Surakarta, sehingga dengan banyaknya ibu-ibu yang memiliki usaha namun masih rendah pengetahuan literasi tentang laporan keuangannya, maka di sini kami masuk untuk bisa membimbing dan memberikan bantuan tentang pembuatan laporan keuangan pada usaha masing-masing ibu-ibu tersebut. Sebelum dilaksanakannya program pengabdian kepada masyarakat ini, para ibu-ibu anggota dari PDA Kota Surakarta kebanyakan memiliki usaha namun masih minim dalam pencatatan dan juga pelaporan keuangannya. Sehingga setelah diadakan program pengabdian kepada masyarakat ini, kami harapkan bahwa ibu-ibu dalam menjalankan usahanya juga membuat laporan keuangan sehingga mereka bisa mengetahui kondisi usaha sesungguhnya. Apakah bulan ini mereka laba atau justru bulan ini mereka rugi, sehingga mereka bisa memiliki keuangan yang lebih baik ke depannya. Program pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 3 kegiatan utama. Kegiatan yang pertama adalah fokus group discussion yang kita laksanakan bersama para pimpinan dari PCA Aisyah Kota Surakarta. Dalam FGD tersebut kita membahas tentang kegiatan yang sebaiknya dilakukan, pemilihan tema apa yang sebaiknya cocok untuk para peserta yang ada di PCA Aisyah Surakarta. Kemudian setelah itu, setelah kita mendapatkan program apa yang kita laksanakan, kita melakukan kegiatan sarasehan, yaitu kegiatan yang kedua. Kita menghadirkan 50 ibu-ibu pemilik usaha dari PCA Kota Surakarta. Mereka didatangkan untuk menerima materi tentang literasi laporan keuangan yang disampaikan oleh Dr. Eko dari program studi akuntansi FEB UNS. Kemudian setelah mereka praktik dan juga mendapatkan materi secara langsung, kami melakukan pendampingan sebanyak 3 kali kepada ibu-ibu pemilik usaha. Di antaranya ada usaha handicraft, usaha toko perdagangan, dan juga usaha catering. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, ibu-ibu dapat membuat laporan keuangan dengan baik.
Ada sedikit kendala yang dihadapi oleh ibu-ibu dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Di antaranya adalah mereka biasanya hanya mencatat antara pemasukan dan juga pengeluaran saja. Padahal dalam pencatatan laporan keuangan ada banyak hal yang perlu dicatat. Salah satunya adalah tentang penyusutan peralatan yang mereka miliki. Itu adalah salah satu hal yang mereka belum mengetahui. Karena selama ini mereka hanya mencatat uang masuk berapa dan uang keluar berapa, berarti itu adalah sisa uang yang mereka miliki, yang mereka anggap sebagai keuntungan. Nah, kita di sini harus bisa memberikan pemahaman kepada mereka untuk bisa memisahkan mana kekayaan pribadi dan juga mana kekayaan perusahaan. Di mana ibu-ibu ini kendalanya adalah mereka masih mencampurkan antara kekayaan pribadi dan juga kekayaan perusahaan. Relevansi dari program pengabdian kepada masyarakat ini dengan prodi yang ada di FEBI adalah tentang literasi laporan keuangan yang sangat relevan dengan prodi akuntansi syariah dan juga prodi manajemen bisnis syariah. Di mana dalam literasi laporan keuangan tersebut kami mengajarkan kepada para ibu-ibu untuk melek laporan keuangan untuk bisa membuat laporan keuangannya sendiri, sehingga diharapkan ke depannya usaha ibu-ibu menjadi lebih maju lagi. Program pengabdian kepada masyarakat dengan tema literasi laporan keuangan yang dilaksanakan di pimpinan daerah Aisyah Kota Surakarta telah dilaksanakan. Kami berharap dengan adanya program ini membuat ibu-ibu yang ada di PDA Kota Surakarta menjadi lebih paham tentang laporan keuangan sehingga mereka bisa mengatur usaha mereka dan tertib untuk melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Sekian dari kami, PKM Kelompok 13, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Ai Surakarta. Saya Adelia, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya, kami berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok kami tidak hanya dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang terlibat, namun juga dapat menginspirasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, serta bermanfaat tidak hanya dalam jangka pendek namun juga jangka panjang. Dan apabila diperlukan, semoga dapat berlanjut di program PKM selanjutnya. Demikian video laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK ini kami buat dan sampaikan, yang selanjutnya akan dijadikan referensi kerja selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung. Atas perhatian dan persetujuan LPK ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.